Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi, salam sehat. Gimana kabarnya hari ini? Kita percaya kuasa Tuhan turun atas ibadah-ibadah kita. Dimanapun saat ini kita berada, kita percaya kuasa Tuhan turun atas tempat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami hari ini,
Kami mau tetap bersyukur sebab Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Allah kami Allah yang setia memberkati setiap kami. Ketika kami setia untuk datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Allah kami Allah yang setia memberkati setiap kami. Kami percaya tangan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, memberkati setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kami siap mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan seluruh hati kami untuk menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku membalas kasih yang kami terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku. Mari angkat kedua tanganmu. Ku mau selalu bersyukur. Kami mengangkat syukur kami kepadamu Tuhan. Bersyukur atas kebaikan. Amin. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur atas kebaikan, bersyukur atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur atas kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan. Bersyukur. Terima kasih Yesus.
kasih. Mau bersyukur, mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Karena hanya bagi-Mu lah segala hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Kami angkat syukur kami, mengangkat syukur kami kepadamu. Terima kasih Yesus, Yesus. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Mari angkat syukur-Mu kepada Tuhan. Mari angkat syukur-Mu kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Bersyukur, bersyukur, dari hati kami yang terdalam. Amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, Atas cinta-Mu Tuhan. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak, sebab kau layak terima puji, kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak, oh, sebab kau layak terima puji, kau layak terima pujian, terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab kau layak, Yesus. Sebab kau layak. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja. Lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan sebab kau layak, sebab kau layak terima. Ada Tuhan, sebab kau layak terima puji, amin. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab kau layak terima pujian, kau layak terima pengagungan. Kami percaya ketika umatmu menaikkan pujian penyembahan, kesembuhan turun, mujizat engkau nyatakan buat umat-umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah engkau, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Woo. Yeah. Terpujilah namamu Tuhan. Suaramu. Terpujilah namamu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Oh Yesus, satu suara kami nyatakan kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan selamanya. Terpujilah, terpujilah. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja, engkaulah Raja atas dunia. Semua kutuk dihancurkan, yang menghancurkan kutuk dan
pujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kami nyatakan kerajaanmu selama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Angkat kedua tanganmu. Engkaulah Raja. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dengan iman katakan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin. Engkau Tuhan, lebih lagi katakan, engkaulah Raja. Kita untuk engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Kami percaya setiap kutuk telah dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Baiklah, kita akan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya ketika kita bangkit berdiri dan mengimani, Roh Kudus juga turun atas setiap kita. Pentakosta ketiga juga tercurah atas setiap keluarga-keluarga kita. Amin. Mari kita mengatakan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan benar-benar hati yang menerima. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, firman yang ditabur oleh hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika ditaburi firman Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah. Hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi-lagi angkat suara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Salam. Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini, baik yang di rumah-rumah ataupun di mana saja. Kita percaya bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi dan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini atas kasih dan pertolongan-Mu buat kami semua. Engkau Allah yang memelihara dan menjaga kami senantiasa, yang selalu menyertai, membimbing hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami akan mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa kita ada di minggu yang terakhir di bulan September ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online di rumah-rumah pagi hari ini, ya tetap semangat dan tetap bersukacita. Amin. Puji Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup,
itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi kita. Artinya sekalipun kita menyaksikan ibadah ini di rumah-rumah, ya, kalau kita tetap percaya bahwa di rumah pun Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, dan itu akan membawa sukacita, berkat yang luar biasa pasti kita alami. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-29. Ulangan pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-29. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesirun, ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu, dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adalah firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan kepada kita pagi hari ini. Bahwa di tengah-tengah situasi hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami tekanan, pergumulan yang begitu berat. Mungkin ekonomi yang begitu susah hari-hari ini. Atau apapun yang Bapak Ibu Saudara alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi mari kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dia yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara pribadi, Bapak Ibu, saya juga sering mengalami di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini. Ya, di dalam usaha sedikit agak mengalami goncangan, goyang sedikit, tapi enggak terlalu besar. Sedikit mengalami ketakutan. Saya kadang berpikir dan berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau semua ini terus akan lama? Bagaimana kalau semua toko-toko yang tempat saya kirim barang itu semua pada tutup? Saya sering merasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya sedikit takut. Saya percaya mungkin Bapak Ibu Saudara juga hari ini, mungkin yang ada di rumah-rumah atau di mana saja, engkau sedang juga mengalami ketakutan itu. Engkau sedang bertanya, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Tapi satu hal yang Tuhan ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara selalu, di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan berkata supaya kita tetap tekun dalam doa. Kita harus tetap kuat di dalam doa, apapun situasinya, apapun keadaannya. Karena di balik semuanya itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya ini waktunya, ini saatnya kita harus bangkit dan hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk menghadapi, untuk melewati situasi hari-hari ini. Yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita jangan takut. Ya, jangan takut. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 26 dan 27 dikatakan, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesirun.
Ia berkendara melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Haleluya. Ya, Tuhan katakan jangan takut, sebab perlindungan kita, perlindungan Tuhan ada pada setiap saudara dan saya. Ya, Tuhan katakan tadi bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan ingatkan tadi dikatakan tekun. Harus kita tekun di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong setiap apa yang kita hadapi. Satu hal yang saya ingat Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan. Bahwa Tuhan katakan, Dia akan menjadikan kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun, saudara adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Artinya kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada, kita boleh sehat sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita banggakan kecuali karena Yesus ada bersama kita. Nah, itu sebabnya Tuhan katakan jangan pernah takut, karena Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Bagian kita, mari kita tetap percaya, mari kita tetap bertindak, karena dikatakan bagian kita, kita harus berjuang, berperang, melawan setiap musuh-musuh kita. Terlebih hari-hari ini di tengah-tengah situasi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, harus kita sungguh-sungguh berjuang, berperang untuk berkata, tidak ada lagi, berhentilah setiap apapun ketakutan. Ya, nah itu yang Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kecemasan, segala kelemahan, bahkan kekurangan apapun yang kita miliki, mari kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita hari-hari ini di ayatnya yang ke-28 dan 29. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai, pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kita, selain yang pertama tadi, jangan pernah takut, sebab perlindungan kita adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, Tuhan ingatkan kita hari-hari ini saudara, untuk kita terus lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, mengenal lebih Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus menjadi anak-anak favorit Allah. Kita harus menjadi anak-anak favorit Allah, menjadi favornya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada pagi hari ini, jadilah anak-anak favorit Allah. Ya, jangan menjadi anak-anak yang sembarangan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak yang sepertinya tidak kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi bila hari-hari ini kita boleh menjadi anak-anak kesayangan, menjadi anak-anak favoritnya Tuhan Yesus. Ya. Bukan karena ketika kita baru sakit, kita mengalami tekanan, baru kita tahu Tuhan. Dan baru kita berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan sembuhkanlah aku. Tapi biar di saat apapun yang kita hadapi, kita boleh menjadi anak-anak yang spesial di mata Tuhan.
Dikatakan di sini, maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Ketika engkau menjadi anak favorit Tuhan, saudara, maka dikatakan berkat Tuhan akan terus selalu mengalir. Sekalipun di keadaan situasi yang tidak baik hari-hari ini, tapi ingat bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia yang lebih mengerti apa yang kita butuhkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita sudah mungkin putus asa, sekalipun kita sudah mentok lagi pikiran kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, percayalah, ketika engkau menjadi anak favoritnya Tuhan, maka Tuhan yang lebih mengerti apa yang kau butuhkan hari ini. Kalau anak biasa saja Tuhan bisa tolong, apalagi yang menjadi anak favoritnya. Anak yang spesial di mata Tuhan. Tuhan lebih sanggup menolong kita. Kita tahu kalau firman Tuhan berkata Bapa di dunia saja bisa memberikan apa yang lebih baik, apa yang baik kepada anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita anak favoritnya Tuhan. Dia Bapa yang mengerti apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus hari-hari ini untuk semakin mencari wajah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk kita boleh mencapai yang dikatakan menjadi favoritnya Tuhan. Ya, berjuang, hancurkan setiap siasat-siasat iblis. Kita harus terus sungguh-sungguh. Apapun saudara, kita berdoa supaya corona cepat berlalu. Mungkin kita dengar hari-hari ini pertambahan terus semakin bertambah. Tapi mari Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik bahwa di balik semuanya itu Tuhan tidak pernah tutup mata untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah tangannya kurang panjang untuk siap menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagian kita harus lakukan. Biarlah kita terus berkata, Tuhan, jadikanlah aku menjadi anak favoritmu ya Abah. Ya, dikatakan di ayat 29, mari lihat Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah engkau Israel. Israel di sini berbicara adalah orang yang bijak, orang yang cakap. Israel berbicara adalah orang yang pintar, orang yang berhikmat, orang yang cakap. Bapak Ibu Saudara, bukan anak yang sembarangan. Kita semua adalah Israel rohani, anak yang pintar, anak yang cakap, dan anak yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu ingat hari-hari ini dua hal ini. Apa juga yang selalu diingatkan gembala kita, ayat yang selalu disampaikan gembala kita. Dia selalu berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini yang terus saya berdoa, Tuhan jadikanlah hambamu menjadi orang yang arif. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu goncangan itu semakin besar, bukan semakin kecil. Dan inilah waktunya hari-hari ini mari kita terus persiapkan diri kita. Kalau kita melihat perkembangan dunia hari-hari ini, kita tahu bahwa waktunya sudah sangat-sangat singkat. Ya, biarlah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, kita boleh mengikuti ibadah live lewat online pagi hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan, mengingatkan, menasihat, menegur kami. Urapi Tuhan, materaikan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi teladan bagi hidup kami dimanapun kami berada. Dan kami boleh menjadi anak-anak favorit Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun Tuhan, kami tidak pernah takut. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Allah yang kami sembah, adalah tempat perlindungan kami yang sejati. Terima kasih berkati umat-Mu yang menyaksikan ibadah online pagi hari ini. Dimanapun baik yang ada di rumah-rumah, di tempat pekerjaan atau dimanapun Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang putus asa, Engkau berikan pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang terikat Tuhan, Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga sebuah kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya ketika kita menabur di rumah Tuhan, di ladang Tuhan, kita percaya berkat Tuhan juga turun atas setiap kita. Amin. Mari kita akan deklarasi persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Satu, dua, tiga, ya. Oleh darah Yesus aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Dimanapun kami berada, hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mencintai bangsa kami Tuhan. Kami mencintai bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Pentakosta ketiga itu tercurah atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mengakibatkan penuaian besar-besaran terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat kebangunan, kebangkitan rohani terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa khusus buat generasi Yeremia. Selamatkan generasi kami Tuhan. Selamatkan generasi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, generasi kami akan mengalami revival besar. Itu akan terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda di Indonesia akan Tuhan pakai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat kota kami, kota Batam Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 Tuhan yang semakin merajalela Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dan meminta Tuhan. Kau sanggup melakukan lebih dari yang pada kami minta Tuhan. Kami berdoa Tuhan, COVID-19 berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kota Batam akan menjadi zona hijau lagi Tuhan. Karena roh Allah turun atas kota Batam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat perekonomian kota Batam Tuhan. Jagai perekonomian kota Batam Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Kami percaya umat-umat-Mu yang di kota Batam Tuhan pelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tiban Sekupang Tuhan. Damai sejahtera Allah juga turun atas Tiban Sekupang. Kami berdoa buat Tiban Sekupang Tuhan. Kami lama menantikan penuaian besar Tuhan. Kami berdoa, kami banyak melihat jiwa Tuhan. Kami berdoa, kami meminta kepada Engkau yang punya tuaian Tuhan. Kami berdoa, biarlah malaikat-malaikat penuai turunlah atas Tiban Sekupang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian pasti terjadi di Tiban Sekupang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui media-media online Tuhan, kami akan menuai Tiban Sekupang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Niko ya Tuhan Harjo Tuhan. Dan sekeluarga Tuhan, kami berdoa Tuhan damai sejahtera Allah juga turun atas Pak Niko di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, penjagaan-Mu turun sempurna Tuhan atas Pak Niko di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, Kau berikan hikmat pengertian daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau dekatkan hatinya kepadamu Tuhan, supaya ia mengerti apa yang Tuhan mau lakukan buat umat-Mu di bangsa-bangsa Tuhan dan di bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati juga Pak Hani Tuhan sebagai gembala rayon di Batam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga, berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini berada, tanda heran mujizat menyertai pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala-gembala cabang Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Biar Engkau memberkatinya Tuhan.
Berkat Allah sempurna atas setiap mereka. Kami terkhusus berdoa buat gembala di tempat ini, Pak Gom Haris, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dimanapun hamba-Mu saat ini berada Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu, damai sejahtera turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Pengertian-pengertian yang lebih lagi Engkau singkapkan dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Lebih lagi Engkau turunkan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ini. Berkati berlimpah-limpah, berkati berlimpah-limpah, berkati berlimpah-limpah. Jagai kesehatannya Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah darah Yesus menutup bungkus kesehatan Bapa Tuhan. Kami berdoa tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Keluarga juga Tuhan, Kau tutup bungkusan kuasa-Mu Tuhan. Kekuatan yang baru, roh yang lebih lagi melayani Engkau, itu turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hamba-Mu dapat melayani Tiban Sekupang. Kami bersama-sama hamba-Mu dapat memenangkan Tiban Sekupang untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat setiap kami juga Tuhan beribadah Tuhan saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjagai setiap keluarga kami, Engkau menjagai setiap keluarga kami, damai sejahtera turun atas setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah-limpah Tuhan. Karena ketika apapun keadaan kami mau bersyukur, kami mengucap syukur. Mujizat terjadi atas setiap keluarga. Mujizat terjadi atas setiap keluarga Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan jawab. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.